Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Miftahul Anam dari PGSD. Di sini saya akan bercerita tentang Nusantara yang berjudul Gunung Merapi dan beberapa tokohnya seperti tokoh pertama ada Raja, tokoh kedua ada Empu Pamadi, tokoh ketiga ada Empu. Mereka berdua dan ada anak buah dari raja, yaitu yang bernama Dewa Batara dan Dewa Narada. Pada suatu hari, dewa di Kayangan sedang berkumpul untuk menentukan nasib Pulau Jawa. Pulau Jawa yang waktu itu dihuni dan ternyata posisinya miring. Para dewa bermaksud, pada suatu hari para dewa di Kayangan sedang berkumpul untuk menentukan nasib Pulau Jawa. Pulau Jawa yang waktu itu dihuni banyak makhluk hidup ternyata posisinya miring. Para dewa bermaksud untuk membuat pulau tersebut tidak miring. Pada pertemuan itu mereka kemudian memutuskan untuk mendirikan sebuah gunung yang besar dan tinggi di tengah-tengah Pulau Jawa sebagai penyeimbang. Alhasil mereka sepakat untuk memindahkan Gunung Jamur Dipa yang berada di Laut Selatan ke sebuah daerah tanah datar yang terletak di perbatasan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Magelang. Namun di daerah di mana Gunung Jamur Dipa akan ditempatkan ternyata terdapat dua orang empu yang sedang membuat keris sakti. Mereka bernama Empu Rama dan Empu Pamadi. Hei Empu Rama, ada apa Empu Pamadi? Sudah lama kita membuat keris di sini. Sudah lumayan dan banyak sekali kesaktian dan banyak orang yang memuji kesaktian kita. Empu Rama dan Empu Pamadi membuat keris tanpa menggunakan barang atau apapun. Mereka hanya menggunakan perunggu api dan tangan sebagai penempa kerisnya. Kedua itu terkenal memiliki kesaktian yang tinggi. Oh, baiklah, kita teruskan untuk membuat kerisnya ini. Baik Empu Pamadi. Raja para dewa akhirnya mengutus dua utusannya. Yang pertama adalah Batara Guru mengutus kedua dewa Batara Narada dan Dewa Penyarikan. Ya. Ada apa tuanku? Kenapa gerangan memanggil kami? Kata dua utusan dari raja. Saya mengutus kamu untuk memindahkan Gunung Jamur Dipa ke tempat tanah Jawa agar tanah Jawa tidak mengalami kemiringan. Jadi begitu, Raja. Kami tahu di mana tempat itu, di mana lahan yang sangat luas, di mana lahan yang sangat lebat dan memiliki dataran yang sangat luas. Namun Raja, di sana terdapat dua empu yang sangat sakti dan bekerja sebagai pengrajin keris. Sang raja pun berkata, saya tidak mau tahu. Yang saya hanya inginkan Gunung Jamur Dipa dipindahkan ke tanah Jawa. Baik, dan akhirnya kedua
suruhan raja itu datang untuk menemui kedua empu yang sangat sakti itu. Setiba di tempat itu, utusan para dewa langsung menghampiri kedua empu. Empunya mana? Dan tak disangka kedua empu sudah menyelesaikan tugasnya. Kedua empu sedang mencoba kerisnya. Setelah beberapa saat kedua empu mencoba kerisnya, datanglah kedua utusan raja dari atas langit. Hai Empu Rama, bagaimana saya mendapat utusan dari raja agar kalian segera pindah tempat, karena tempat ini akan menjadi tempat penyinggahan Gunung Jamur Dipa sebagai penyeimbang tanah Jawa. Setelah berpikir beberapa saat, kedua empu menjawab, kami tidak akan pernah pergi, tidak akan pernah, sebab di tempat inilah kami mampu menciptakan keris-keris yang sakti mandraguna. Dan kedua utusan raja pun terus meminta dengan sabar. Kami diutus para raja untuk memindahkan Gunung Jamur Dipa, Empu. Sebab jika tidak dipindahkan ke tanah Jawa, maka tanah Jawa akan mengalami kemiringan. Apakah kamu bisa mengerti, Empu? Dan kedua empu pun tetap bersikeras dan teguh terhadap keinginannya. Saya tidak akan pernah pindah, di sini tempat saya. Dan akhirnya pun keduanya saling bercekcok. Dan akhirnya kedua utusan dari raja ini tidak sabar, dan mereka berkata, baiklah, jika kamu tidak bisa diminta dengan cara yang baik-baik, maka saya akan meminta dengan cara yang sangat kasar. Dan mereka, kedua empu dan kedua utusan raja pun mengeluarkan senjatanya masing-masing. Dan mereka terlibat perkelahian. Dan pada akhirnya mereka berkelahi pagi hingga petang hingga pagi lagi. Dan seketika itu kedua empu itu mampu mengalahkan dengan cara mereka memukul senjata para utusan raja itu hingga senjata mereka patah. Dan akhirnya kedua utusan raja ini pun kembali ke kayangan untuk menghadap sang raja. Seketika dua utusan raja pun berkata, baiklah, saya mengaku kalah, saya akan pergi. Dan dua empu pun berkata, syukurlah kita mampu menghentikan dua utusan dari raja. Ya, tapi kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah sampai di kayangan, dua utusan raja langsung menghadap kepada raja. Raja, kami mohon maaf karena kami gagal dalam meminta baik-baik maupun secara kasar untuk kedua empu itu untuk pergi dari tanah itu. Saya tidak mau. Dan akhirnya raja pun berkata, saya tidak mau tahu. Bagaimanapun kalian harus membawa gunung itu, Gunung Jamur Dipa. Angkatlah Jamur Dipa, Gunung Jamur Dipa itu, dan jatuhkan tepat di atasnya. Apakah kalian mengerti? Baik raja, kami akan menjalankan perintah raja dengan baik. Dan akhirnya berangkatlah dua utusan itu untuk mengangkat Gunung Jamur Dipa.
Akhirnya kedua utusan itu membawa gunungnya dan menyungginya di atas tangannya dan menjunjung gunung itu dan membawa terbang. Seketika kedua empu pun sedang berkata, "Ada apa itu di atas kita? Ada apa di atas kita? Oh, ada apa itu? Kenapa di atas kita ada seperti besar yang akan jatuh?" Dan akhirnya kedua empu itu pun langsung tertimpa oleh gunung yang dibawa oleh kedua utusan raja. Dan tanpa mereka sadari, mereka telah tewas ketika tertimpa oleh gunung itu. Dapat kita ketahui, cerita dari asal-usul Gunung Merapi merupakan cerita rakyat yang berasal dari Yogyakarta. Cerita rakyat ini awal mulanya berkembang pada masyarakat sekitar Gunung Merapi dan kemudian diyakini sebagai asal-usul Gunung Merapi. Seperti layaknya cerita rakyat, cerita ini juga mengandung nilai-nilai budi pekerti yang diperuntukkan bagi kalian. Cerita ini mengajarkan bahwa yang tidak mau mendengarkan nasihat dan akan mendapatkan celaka. Seperti kedua empu tadi, mereka tidak mau mendengarkan nasihat dari kedua utusan raja dan akhirnya mereka pun ditimpa oleh gunung dan akhirnya mereka pun tewas ketika tertimpa oleh gunung itu. Kita dapat mengambil hikmah bahwa nasihat baik dari siapapun itu harus kita dengar, karena nasihat baik itu akan berujung baik pula kepada diri kita. Maka lantas kita akan mendapatkan celaka ketika kita tidak mau mendengarkan nasihat dari orang-orang yang lebih tua daripada kita. Selain itu, cerita ini secara implisit mengajarkan kita untuk bersikap rendah hati dan mementingkan kepentingan bersama. Dalam hal ini dapat kita lihat bahwa empu itu sangat teguh pendirian, dan karena teguh pendiriannya ini dia terjebak ke dalam zona egois, di mana mereka mendapatkan imbasnya. Mereka harus tewas tertimpa oleh gunung Jamur Dipa. Empu Rama dan Empu Pamadi bersikap egois dengan mementingkan diri sendiri ketika diminta untuk berpindah tempat. Seperti itu. Mereka lebih mementingkan kualitas keris yang mereka buat daripada nyawa makhluk hidup yang tinggal di Pulau Jawa. Itulah contoh dari sikap egois dari Empu Pamadi dan Empu Rama. Jika saja Empu Rama dan Empu Pamadi bersikap rendah hati, mereka pasti tidak akan mati dan segenap Pulau Jawa akan hidup dengan bahagia. Dan pencipta kedua keris yang sangat sakti tidak akan mati sia-sia. Demikianlah nilai-nilai budi pekerti yang dapat dipetik dari cerita rakyat ini. Saya Muhammad Miftahul Anam selaku pembawa acara sedikit kecil, semoga bisa bermanfaat, dan bila ada salah maupun ada sedikit gangguan, saya Muhammad Miftahul Anam mohon undur diri. Wassalamualaikum.